sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi dan interaksi, maupun dengan teman sebaya, maupun dengan orang lain. Pernahkah kita berpikir sejenak, apakah bahasa Indonesia sudah sesuai dengan kaidah yang benar? Sekarang, bahasa Indonesia telah bertransformasi menjadi bahasa yang sangat fleksibel. Satu sisi, kehadiran ragam bahasa gaul, singkatan, istilah serapan memang membuat komunikasi terasa lebih santai, bahkan terlihat keren di mata anak muda zaman sekarang. Namun di sisi lain, fenomena ini dapat memunculkan banyak pertanyaan. Apakah tren pada saat ini dapat memperkaya bahasa Indonesia atau malah mengkikis fondasi dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia? Oleh karena itu, pada video kali ini kami tidak memfokuskan pada siapa yang salah dalam penggunaan bahasa sehari-hari, melainkan untuk menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Deh, kau nak makan apa, Ariko? Nggak tahu Ambo, tapi palingan makan ayam geprek tulah. Ay, kau nih, ayam geprek terus, ndak bosan emangnya. Ya, jak mano lagi, Pi. Itulah yang enaknya dan murah. Ya sudah, terserah kau lah deh. Tahukah kalian, menurut data dari sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 72,78% penduduk Indonesia masih menggunakan bahasa daerah, khususnya di lingkungan keluarga. Namun, penggunaan bahasa daerah kian menurun pada generasi milenial. Halo Fadil, Halo Ezi, kamu mau kemana? aku mau ke tempat wisata nih. Untuk apa? Mau mewawancarai beberapa orang, sekitar 2-3 orang lah. Wow, itu sangat luar biasa. Ayo kita pergi ke sana, kita mewawancarai beberapa narasumber di sana. Oke. Bang, di sini kami sedang mewawancari Abang. Nama Abang siapa dulu? Gustinanda. Oh, Gustinanda. Bolehkah kami mewawancarai? Nah, bagaimana tanggapan Abang mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu sendiri? Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Iya. Nah, menurut saya bahasa Indonesia kan adalah bahasa nasional dan itu baik untuk kita gunakan sehari-hari. Dan juga kan bahasa Indonesia sekarang juga go internasional, kan banyak juga influencer sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Dan penggunaan bahasa daerah itu sendiri kita menyesuaikan di mana daerah kita tinggal. Oh, baiklah. Abang sendiri lebih sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Kalau sekarang kan kita berada di Bengkulu, kadang saya lebih suka bahasa Bengkulu. Terus kadang saya juga menyesuaikan kalau ketemu orang Jawa misalnya, dia nggak ngerti bahasa Bengkulu, dari saya bahasa Indonesia. Pada keadaan apa sih abang sering menggunakan bahasa Indonesia yang formal gitu? Dalam keadaan-keadaan tertentu ya, misalnya itu tadi kan. Nah terus misalnya dalam acara suatu kegiatan atau apa kan. Terima kasih bang atas waktunya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Nurul Aini. Oh, Nurul Aini. Baik. Ini saya mau menanyakan pendapat kakak tentang penggunaan bahasa daerah yang lebih mayoritas di daerah Bengkulu ini. Bagaimana pendapat kakak? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau masalah penggunaan bahasa daerah ya. Tapi karena kita mungkin di lingkungan sekolahnya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah mungkin sejak dini, mungkin dari rumah sebelum kita memasuki kuliah itu kuliah atau mungkin dari TK itu sudah diajarkan bahasa Indonesia agar pas ketika di sekolah mulai pembelajaran itu anak-anak nggak lagi kaku ya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Jadi menurut kakak bahasa daerah tuh nggak apa-apa untuk digunakan, tapi bahasa Indonesia tuh penting untuk dipelajari seperti itu. Betul, ya. Untuk kakaknya sendiri lebih sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Kalau pribadi penggunaan bahasa Indonesia sih. Kalau untuk sehari-hari ya di rumah juga sih lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Berarti kakak dalam tim bahasa Indonesia apa daerah? Daerah berarti kakak? Bahasa Indonesia. Itulah tadi wawancara dari dua narasumber kami dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari isi wawancara tadi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah. Dalam
pusaran informasi digital, kita mungkin merasa bebas untuk mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa gaul untuk mengekspresikan diri. Namun, kita sering lupa bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah aset terbesar kita. Setelah menyadari betapa pentingnya fondasi bahasa yang kuat, kami ingin mengajak kalian untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai upaya untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap bangsa ini. Kita tidak perlu mengganti kebiasaan kita dalam menggunakan bahasa daerah, namun kita perlu menambah kemampuan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita jadikan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai standar. Bersama-sama kita pastikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan berwibawa di panggung dunia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia telah menjadi jembatan penghubung yang menghubungkan ribuan pulau, suku, dan adat yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi ia adalah jiwa bangsa Indonesia. Dalam dialog, puisi, lagu, terdapat kekayaan yang tak ternilai. Mari kita jaga dan kembangkan, wariskan bahasa Indonesia kepada generasi mendatang agar Indonesia dapat bersatu dalam keberagaman. Bahasa Indonesia hidup, berkembang, dan abadi. Sekian video dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.